Kopi pagi terus diminum. Assalamualaikum. Oke, mantap bos. Jadi di video kali ini kembali lagi bersama Kopi pagi terus diminum. Assalamualaikum. Oke, mantap bos. Kembali lagi di channel YouTube kita bos ya, di channel Mudahan Jaya. Jadi di video kali ini kita akan membahas seputar burung ini nih bos ya. Nah, boleh bos, buat kalian yang tahu ini apa namanya, kalian boleh tulis di kolom komentar bos, ini burung apa ya nih. Kayak gini penampakan burungnya bos nih. Oke, saya kasih waktu kalian 10 detik untuk menjawab burung ini burung apa bos namanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Oke, sudah bos ya. Saya yakin bos, dari banyak dari kalian yang komen itu ada yang benar, ada juga yang salah, dan ada juga yang nggak tahu bos ya. Oke, kalian boleh lihat sendiri bos ya, penampakannya seperti ini. Yang pasti jelas ini adalah burung pelatuk bos ya. Nah, burung pelatuk ini kalian boleh lihat sendiri bos ya, warnanya coklat, moncongnya kayak gini. Dan sekarang saya tanya ke kalian bos ya, ini burung apa bos nih? Sebentar, set. Oke, mantap. Nah, boleh kalian tulis di kolom komentar ini burung apa bos. Saya kasih waktu 2 detik bos ya. Ini burung apa nih? 1, 2, dan pasti jawaban dari kalian semua benar semua bos ya. Aduh, jalan nahnya saya gimana nang kode bentar bos. Saya mau kena kode baju. Bentar, set. Oke. Nah, kita ambil dulu bos. Ngayet bisa tiguling cicing. Nah, saya yakin dari kalian banyak sekali yang berkomentar yang tadi itu benar bos ya, itu burung pelatuk bawang bos. Nah, kenapa ini kok banyak yang nggak tahu? Jadi gini bos ya, burung pelatuk bawang sama burung pelatuk kijang itu memang si pelatuk kijang ini gak sepemiliar burung pelatuk bawang bos. Beda kan, kalau pelatuk bawang itu benar-benar banyak banget bos ya yang tahu, dan banyak juga yang pelihara. Beda sama burung pelatuk kijang ini bos. Kenapa bang yang gini nggak banyak yang pelihara? Jelek ke suaranya? Enggak bos ya. Bukan nggak laku di pasaran atau jelek suaranya yang nggak kepake? Enggak bos. Justru burung ini istimewa bos. Menurut saya dibanding burung pelatuk bawang, suara ini lebih dibutuhkan. Kenapa lebih dibutuhkan oleh pemaster-master hendak? Karena jarang suaranya. Kalian pernah lihat gak bos burung cucak ijo, burung cendet itu yang gacor suara kuntilanak atau ketawa kuntilanak? Kalau kalian pernah dengar atau kalian boleh cari sendiri bos ya, itu si ownernya atau si yang perawat burung itu bukan ngemaster pakai kuntilanak bos, bukan dia datang ke kuburan bos ya. Bukan dia datang ke kuburan terus digantung di kuburan supaya ada suara kuntilanak ketawa lalu masuk ke burungnya. Enggak bos ya. Aduh, iya malam Jumat saya sedang merinding kayak saya sendiri bos di sini. Oke, lanjut. Nah, pelakunya tuh si burung pelatuk kijang ini bos, yang menyebabkan si cendet atau burung cucak hijaunya itu keluar suara kuntilanak bos. Oh, ini bang burungnya. Iya bos, ini kebetulan masih kecil bos ya burungnya. Ini baru sekitar usia 2 mingguan. Sebentar bos. Dia udah mulai kotor-kotor ya. Ini sekitar 2 mingguan bos ya untuk si umurnya. 2 minggu jalan 3 minggu lah ini teh. Tapi belum mandiri bos. Burungnya masih anakan. Ini kapan bang bisa ketawa burung ini sesuai kata abang yang kayak kuntilanak? Mungkin kurang lebih hari Minggu bos. Hari Minggu dia udah mulai belajar gegelberan. Berarti dia udah mulai bisa nembak-nembak suaranya atau gacor suaranya bunyi-bunyi seperti kuntilanak bos. Kalau sekarang dia masih suara anakan ya. Suara anakan minta makan tuh kayak gini bos. Ini padahal baru saya kasih makan bos. Tapi kenapa dia masih bunyi-bunyi gini? Oke, mungkin dia karena dingin bos ya. Sekarang malam Jumat dan mantap bos nih. Nah, ini pelakunya bos ya, si pelatuk kijang ini. Jadi pelatuk kijang ini tuh lokal mana sih bang ini? Kebanyakan dari Jawa bos ya, dari Jawa Barat. Maksudnya dari Jawa Barat untuk si pelatuk kijang ini. Dan sulit banget bos nyari anakannya. Beda sama burung pelatuk bawang. Kalau burung pelatuk bawang jari 3 atau jari 4, itu saya sering banget bos ya lihat anakannya di grup-grup online atau yang posting-posting. Beda sama burung pelatuk kijang ini bos. Pelatuk kijang yang seusia ini tuh paling jarang bos ya, dan paling agak sulit untuk nyari anakannya. Kenapa? Karena sarangnya bos. Bukan karena langka bos ya. Bukan karena burung ini tuh gak ada indukannya, jarang banget udah langka. Enggak bos. Justru populasinya lebih banyak dibanding burung pelatuk bawang jari 3 untuk burung pelatuk kijang ini. Nah, burung pelatuk kijang ini indukannya memang banyak banget di alam. Kok kenapa anakannya sulit dicari? Karena bersarangnya beda bos. Bersarangnya tuh memang sama seperti burung pelatuk bawang pada umumnya bos ya. Tapi si pelatuk kijang ini lebih kecil bos sarangnya. Jadi lebih sulit ditemukan oleh orang-orang bos ya. Jadi yang kalau misalkan petani burung pelatuk bawang yang sering ngambilin anakan burung ke gunung, itu sering gampang banget nyari burung pelatuk bawang pas anakan. Karena dia kan ngenognya atau anakannya di burung ulah dihakan tuh. Di pohon-pohon yang udah mati bos. Kalau yang ini beda, biasanya dia hidup itu di ranting yang masih hidup bos ya. Si ininya bos, si sarangnya tuh di ranting yang masih hidup bos. Jadi itu agak sulit bos nyarinya. Percis seperti burung pelatuk beras bos ya. Kalau pelatuk beras itu kan beranak kayak gitu bos ya. Nah, jadi dia tuh paling sulit bos dicari anakannya. Paling banyak itu di pasaran, yaitu burungnya tuh bahan bos atau indukan ya atau gerapakan. Kenapa ini dongdot gini, deng-deng gini? Oh, ngait kakinya bos ya. Bentar. Nah, diam dulu kasih. Nah, kita templokan di sini aja tuh. Ini udah mulai pada nemplok di sini bos ya. Nah, kenapa sih burung ini tuh
Seburung ini tuh lebih banyak di pasaran tuh indukannya karena memang sulit bos nyari anakannya, dan kebetulan saya alhamdulillah dari 1 tahun itu saya biasa dapat 2 sampai 3 sarang bos. Rata-rata itu sarangnya isi 3 bukan isi 1 apalagi isi 2 bos ya. Kebanyakan rata-rata untuk si burung pelatuk kijang ini rata-rata isi 3. Nih, sekarang kita sepirkan untuk penampakan fisiknya bos ya. Kenapa dia dikasih nama burung pelatuk kijang? Nah, kenapa si burung pelatuk ini dikasih nama pelatuk kijang? Kalian boleh cek sendiri bos ya, kalian boleh lihat sendiri untuk si motifnya. Percis sekali burung pelatuk burung seperti unsa bos, atau uncal atau kijang bos ya. Motifnya coklat, ada teto-teto seperti ini, percis banget uncal atau kijang bos ya. Tuh, jadi kayak gini bos penampakannya. Jadi dikasih nama burung pelatuk kijang. Apa bahasa latinnya bang? Aduh, saya nggak bisa bahasa Inggris bos ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris bos, jadi nggak bisa disebutin nama latinnya apa ya. Nah kayak gini, jadi dikasih nama pelatuk kijang dikarenakan suaranya dan dikarenakan warna motif tubuhnya itu mirip hijang bos ya, mirip pelatuk kijang. Wih mantap bos ya. Nah sekarang kita cari yang jantan dan betinanya yang mana. Oke, kita akan sepirkan yang penampakan yang jantan dan betinanya seperti apa. Kebetulan ini yang jantannya sip, betinanya 1, jantannya 2 bos untuk si pelatuk kijang ini. Abang tahu dari mana bang? Oke, di sini kita akan cirikan perlihatkan ke kalian spesifikasi dari mana ciri-ciri atau perbedaan bentuk jantan dan betina dari pelatuk kijang ini bos ya. Nih kalian boleh lihat sendiri bos. Pertama dari paruh ya. Ini jelas gak sih bos? Set, bentar. Ini kalau kalian lihat langsung itu warnanya lebih beda, lebih ke abu-abuan bos kalau yang betina ini nih. Ini yang betinanya, ini yang jantannya bos. Pertama anggap aja dari bentuk kepala bos ya. Nah ini kalian boleh lihat sendiri bentuk kepalanya bos. Sama bos, atau sama ya kelihatannya di kamera ya, atau beda? Kayaknya sama deh ya. Kelihatan sama nggak sih? Nah ini kotak bos ya, yang jantan itu kotak seperti ini, yang betina itu lonjong ke belakang bos. Dan kalian boleh cek di burung pelatuk bawang bos ya, di burung pelatuk bawang seperti ini. Kalau yang kepalanya kotak seperti itu kemungkinan jantan bos. Tapi kan kalau untuk burung pelatuk bawang itu lebih mudah, karena apa? Karena kalau untuk si pelatuk bawang itu kan tinggal yang merah sama yang hitam, itu bedanya gampang banget bos. Seperti ngebedain jantan betinanya anak ayam bos ya. Tuh ini kayak gini bos. Ini yang ininya kotak, yang betina itu lebih kecil bos ya untuk si kepalanya. Nah untuk si paruhnya juga sama bos. Kalau untuk jantan tuh lebih tebal dan si betina itu lebih panjang dan tipis bos untuk si paruhnya. Sebentar bos ya. Set. Nah kayak gini nih. Sebentar. Set. Nah, kalau untuk si jantan lebih tebal bos, dan untuk si betina itu lebih tipis ya. Sebentar bos tuh. Ini si betina, ini yang jantannya bos ya. Dan sekarang kita bedakan sama yang jantannya bos tuh. Lihat, kita perciskan sama yang jantan. Ini sama bos ya, dari tebalnya paruhnya, dari kepalanya juga sama kotak bos ya. Nah dari paruhnya juga sama tebal. Nah kayak gini bos ya, tuh dari tagoknya juga sama bos. Kalau ini jantan dua-duanya dan ini betinanya bos ya. Dan yang paling bagus untuk dijadikan masteran yang mana bang? Yang jantan yang betina kah? Kalau yang banyak bacot itu, kalau yang banyak bacot itu mau di hewan atau mau di ini pasti betina bos ya. Nah barusan udah kedengeran gak bos barusan? Nah ini yang betina bos, yang baru nembak barusan nih ya, yang nembak ya. Yang paling bagus untuk suara jadi masteran itu sebenarnya jantan betina bagus bos untuk si pelatuk kijang ini. Cuman apa? Bedanya kalau si betina itu 1 jalur bos, jadi ketawa aja suaranya bos ya, nggak ngoceh. Kalau ada si jantannya itu dia baru ngoceh, lalu ketawa bos ya, ketawa ngoceh bos. Kalau yang jantan tuh ada ngocehnya. Kalau pengen yang 1 jalur itu ngambilnya betina bos ya, atau peliharanya betina kalau untuk dijadikan masteran bos. Seperti itu bos ya untuk penampakan atau spesifikasi burung pelatuk kijang. Dan di sini kita akan cek bos ya tiga-tiganya untuk si penampakan burung pelatuk kijangnya apakah sehat-sehat semua, dan yang menandakan burung pelatuk kijang ini sehat atau tidak, atau pencernaannya bagus atau tidak, ini bos. Gampang banget bos ya. Kalau pada umumnya unggas itu si temboloknya itu di sini bos ya, enggak bos. Kalau si pelatuk kijang itu dari sini bos ya, tuh, set. Nah, tuh dari sini bos. Ini menandakan dia sehat bos ya, tuh. Ininya bersih, tuh. Udah dikasih makan juga sama kita bos ya. Dan untuk cengkramannya juga tetap masih kuat bos ya, tuh, kuat banget. Dan di sini respon makannya juga mantap bos ya untuk si pelatuk kijang ini. Padahal ini udah baru dikasih makan. Dan untuk penampakan bulu-bulu jangjangnya sehat-sehat kayak gini bos ya. Nah ini menandakan burung pelatuk kijang yang sehat bos ya. Tuh kayak gini penampakan untuk si burung pelatuk kijang yang sehat bos ya. Mantap. Nah kayak gitu bos ya. Oke mantap bos. Jadi segitu dulu untuk konten kita hari ini bos ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah tontonin video kita dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan doakan semoga channel kita makin berkembang karena kita akan melepaskan indukan-indukan burung ke alam liar bos ya. Saya Hanan Ampiansah, kopi pahit harus diminum. Assalamualaikum bos. Jos.